Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Kabar kalian baik? Gimana perjalanan ke sini? Baik. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih karena kalian mengikuti kegiatan saya kali ini untuk datang ke sini secara langsung. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ada yang mau memberi doa? Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Nah, kalian udah ada yang pernah mengikuti kegiatan BKP ini belum? Belum ya? Jadi kegiatan BKP itu adalah salah satu layanan dari kegiatan bimbingan dan pembinaan. Jadi di sini kita itu akan mengakrabkan diri satu sama lain di kelompok ini secara terbuka. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kalau misalnya di BKP itu terdapat asas-asas yang harus kita ikuti. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu adalah asas yang dimana kalian itu datang tidak secara terpaksa, kalian itu ikhlas datangnya dengan lapis dada dan kalian itu benar-benar mau mengikuti kegiatan ini. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini saya harap semua berbicara secara terbuka, tidak ada yang kalian tutupi dan harus yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi saya berharap semua apa yang ada di sini itu kalian rahasiakan dari yang tidak ada orang-orang yang tidak ikut dalam kegiatan ini dalam kelompok ini ya. Yang terakhir adalah asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan itu adalah asas yang kita ikuti ya, yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Jadi sekarang kita akan main games ya, perkenalan. Kita kan belum saling kenal nih, jadi kita harus kenal lebih dekat lagi supaya saya tahu nama kalian semua siapa. Kalau saya lempar ini namanya main bola panas. Kalau saya lempar kalian sebutin nama sama asal tinggal kalian. Paham? Bella Tembung. Ara Batang Kuis. Dian sini. Dian Azahra Tembung. Buku Tembung. Pratama Belawan. Tony lupakan. Terima kasih semuanya. Kita masuk ke dalam tahap peralihan ya. Dalam tahap peralihan ini kita itu ada dua topik dalam BKP. Pertama itu ada topik bebas sama topik tugas. Jadi yang saya bawa ini adalah topik tugas yang berasal dari saya. Jadi saya nanti akan kasih topik yang menurut saya itu lagi penting lah untuk dibahas di kita. Kalian siap nggak untuk membahas ini? Jadi topik kita kali ini adalah kenakalan remaja sekarang. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja-remaja sekarang. Perilaku ini dapat berupa tindakan yang tidak patuh terhadap aturan, tindakan yang tidak menghormati kepada yang lebih tua atau orang lain, dan juga bisa berbahaya bagi sendiri dan juga orang lain. Apa tuh contohnya? Tawuran. Hubungan seks. Lagi? Dugem. Lagi? Kamu? Ini kalau tadi kan. Udah. Jadi ya, kenapa kenakalan remaja ini penting untuk kita bahas? Ada yang tahu? Karena itu dapat membantu kita memahami dan mengatasi masalah ini sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup remaja agar menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya kenakalan remaja itu, dia itu dampak pada masa depan remajanya itu bisa hancur. Ya kan? Kalau sudah misalnya nggak bisa bayar gimana? Nah, habis pinjam, stres. Jadi sebaiknya jangan dilakukan. Lalu narkoba, gimana narkoba itu? Merugikan. Merugikan kan?
Rusak hidup itu kak, rusak hidup. Nggak bagus, nggak bagus. Nah, jadi kalau misalnya udah rusak, kalau udah narkoba pasti itu kecanduan kan? Iya. Kalau udah candu, nggak bisa dihentiin. Jual gas. Jual gas, apa lagi? Angkat besi. Enggak. Pengalaman ya bang. Keras nama. Dan itu terakhir pasti nyuri juga kan? Tidak. Iya. Hampir. Mama. Lalu apa lagi? Malah nggak. Lalu apa penyebab dari kenakalan remaja? Menurut saya itu mungkin bisa jadi dia dari keluarga itu kan kalau motor dia terus bisa juga mungkin pengaruh teman itu ikutan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita itu dari keluarga bisa jadi dia kan benar broken home, kurang kasih sayang, kurang perhatian orang tuanya sibuk kerja atau gimana, jadi dia mencari kesenangan di luar rumah. Itulah kebetulan dia nanti dari kesenangan di luar rumah itu dapatnya teman-teman yang negatif, tapi karena dia diterima di kalangan itu, jadi dia itu berpikir kalau teman-temannya itu baik. Nah, ya. Apa dampak dari kenakalan remaja ini? Bisa menjual. Ya, dampaknya itu bisa terjadi kepada diri sendiri, kayak pasti ada kesehatan mental dan fisik, lalu ada masalah reputasi. Kalau misalnya dia udah nakal, nanti di masyarakat pasti reputasinya buruk. Jadi kalau kita mau bangun branding di masyarakat itu udah susah, ya kan? Apalagi orang udah melihatnya, oh ini itulah masalahnya ya. Lalu apa solusi untuk menghindari kenakalan remaja ini? Itu Menarik diri dari pergaulan. meningkatkan iman kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang di rumah enggak? Ya benar juga. Bantu orang tua ya. Iya. Iya. Jadi solusi dari saya itu adalah dengan meningkatkan peranan orang tua. Jadi orang tua itu juga harus mengontrol anaknya lah, gimana diperhatiin anaknya agar anak itu tidak merasa sendiri dan mencari kesenangan di luar rumah. Lalu pengembangan keterampilan sosial yang positif. Jadi kayak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi juga memang harus dikontrol oleh orang tua. Lalu adalah menggunakan sosial media dengan bijak. Karena kan di dalam sosial media itu kita nggak tahu apa aja. Kayak konten-konten itu semua terbuka aja kan, nggak ada batasannya untuk anak-anak. Pasti kalau udah tengok sosial media kayak gitu, ada hal kotor, pasti semua anak-anak itu penasaran, dibuka penasaran, dikasihkan. Lalu kerjasama di sekolah juga bisa dengan guru para guru BK itu mendekatkan diri ke siswa, nanya masalahnya apa, kenapa dia bisa begini begitu. Ini solusinya. Kita udah di akhir, udah di penghujung kegiatan ini. Jadi apa yang kalian pikirkan dan rasakan dan apa yang bisa kalian tangkap dari kegiatan kita hari ini? Saya kalau mengikuti seminar ini saya mau tahu tentang bedah nih. Tadi dulu sebelumnya belum tahu. Apa lagi? Ada lagi? Salam. Itu lama apa pengalamannya tahu dari Jadi itu nambah pengetahuan baru juga buat kita karena kan kayak kami ini kan hampir melewati masa-masa remaja nih, jadi jadinya kayak tahu lah kalau misalnya kenakalan remaja yang paling sering terjadi
saudara, sampai berjumpa lagi. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.